fans. Jangan gunain teknologi digital kalau kamu mau perusahaan kamu stuck dalam bersaing. Serius nih, emangnya ada yang mau perusahaannya jalan di tempat? Bahkan penjual jajanan kaki lima aja selalu cari cara buat tampil beda. Sekarang coba kalian pikir, siapa sih yang nggak tahu Netflix? Itu loh yang selalu temenin kalian movie marathon tiap pagi selama weekend. Di balik kesuksesan Netflix, ada kekuatan besar bernama transformasi digital. Mereka bukan cuma jago dalam bikin film, tapi mereka juga jago dalam menggunakan teknologi digital untuk menangin persaingan. Selain Netflix, kalian juga pasti tahu Amazon dong? Bukan sungai besar di Amerika Selatan itu. Tapi, store yang super besar di mana biasa orang-orang sebut sebagai the everything store. Dari A sampai Z, semuanya ada di situ. Nah, Amazon ini juga berhasil sukses karena manfaatin yang namanya transformasi digital. Sekarang kalian pikir, kalau Netflix dan juga Amazon aja bisa unggul dalam persaingan, masa perusahaan kalian enggak? Jadi, kalian penasaran gak sih gimana transformasi digital dan juga sistem informasi bisa bantu perusahaan untuk tetap relevan dan juga unggul dalam persaingan yang semakin ketat sekarang ini? Makanya, stay tune dan jangan di-skip ya, kita akan bahas tuntas semuanya dalam video kali ini. Untuk bisa unggul dalam bersaing dengan teknologi, ada banyak banget PR yang harus dilakuin sama perusahaan. Nggak kalah banyak ya sama PR-nya TSM. Pertama, perusahaan bisa mengintegrasikan teknologi, sistem informasi, dan juga strategi bisnis mereka. Contohnya, kalau perusahaan kamu mau meningkatkan produktivitas dari proses produksi, maka teknologi otomatisasi cocok untuk perusahaan kamu. Yang kedua, perusahaan bisa memanfaatkan sistem informasi dalam mengambil keputusan strategi. Misalnya, perusahaan bisa memanfaatkan business intelligence dan big data analysis dalam mengambil keputusan. Dalam dua teknologi ini, perusahaan mampu menggabungkan dan mengumpulkan banyak data, sehingga mereka mampu memprediksi data dan tren, memahami perilaku konsumen, dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Yang ketiga, perusahaan bisa mulai melakukan digitalisasi layanan pelanggan. Nah, siapa nih sekarang yang mau pesan kopi tinggal klik di handphone? Sama seperti kopi yang gue beli ini, di mana gue tinggal pesan lewat aplikasi mobile yang tersedia, dan tinggal diambil pas udah selesai. Siapa sih yang mau ribet? Semua orang pasti mau yang instan dan tentunya menarik. Dengan digitalisasi layanan pelanggan, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan cepat, nyaman, dan sesuai dengan apa yang pelanggan harapkan. Banyak sekarang nih perusahaan-perusahaan itu yang mulai melakukan digitalisasi pelayanan pelanggan ini. Contohnya seperti aplikasi McDonald dan BCA Mobile yang memberikan kita efisiensi waktu sehingga kita lebih cepat dalam membeli barang, dan penggunaan chatbot untuk memberikan respon cepat terhadap pelayanan pelanggan. Yang keempat tentang CRM atau Customer Relationship Management secara digital. Notif Gojek kayak gini yang biasa tiap hari bunyi di HP kita, itu adalah salah satu contohnya. Menghadirkan CRM digital memberikan keunggulan dalam layanan yang merasa sesuai dengan personalisasi pelanggan. Dari sini, pelanggan bisa merasa sesuai dengan perusahaan dan mendukung loyalitas jangka panjang. Yang kelima adalah bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai pilar inovasi produk dan juga model bisnis bagi sebuah perusahaan. Dengan teknologi digital, perusahaan dapat menghubungkan dua orang atau kelompok yang saling membutuhkan. Ini disebut sebagai platform-based business. Contohnya adalah Tokopedia. Tokopedia menghubungkan antara penjual, orang yang memiliki barang, dan pembeli, orang yang membutuhkan barang. Teknologi digital juga mampu mendukung pencarian inovasi dan pencarian kebutuhan pelanggan saat ini. Banyak perusahaan yang menggunakan AI untuk mendukung produk baru mereka. Nah, jadi sebenarnya AI nggak cuma buat kerjain tugas kamu, tapi juga buat kerjain tugas orang-orang korporat. Banyak juga ya cara yang bisa kita lakukan untuk unggul dalam persaingan antar perusahaan lewat teknologi dan sistem informasi. Membuat para calon pengusaha masa depan, nanti perluas kapasitas perusahaanmu dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi ya. Emang nggak mudah sih, karena membutuhkan investasi awal yang tinggi, perubahan bagi organisasi, dan juga merancang bagaimana strategi ini dapat aman bagi perusahaan kita. Tapi ini semua pasti worth to try. See you on top semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Goodbye!